warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya, Cici Nopeni dari SDN Neglasari 1. Saya Nita Nitya dari SDN Batu Ceper 1. Saya Ika Nurul Huda dari SMP 14 Tangerang. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Ibu Cici. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bu Nita, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita kali ini ya Bu ya. Selama Ibu melakukan coaching, saya akan melakukan penilaian baik pada coach maupun coaching berdasarkan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah coaching yang Ibu berikan sudah sesuai dengan alur tirta? Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot dan penilaian berbobot yang mengarahkan coach pada solusi dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Baik Ibu. Kemudian jangan lupa ya Bu, untuk memperhatikan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, sekarang kita mulai ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah present, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, dan membimbing coach mencari solusi. Baik, selanjutnya mana yang Ibu ingin kembangkan secara lebih spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Yang terakhir ya Bu Nita ya, indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi Bu, dan menemukan langkah-langkah yang dapat memecahkan masalah atau tantangannya. Baik, saya kira cukup untuk sesi kali ini. Silahkan Bu Nita melakukan coaching dengan coaching. Nanti saya akan mengamati. Semoga sukses ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bu Ika. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Pagi juga Ibu Nita. Apa kabarnya nih Bu Ika? Baik Ibu, bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Baik, kita langsung saja ke sesi pertanyaannya Ibu Ika ya. Siap Ibu. Sebelum kita mulai nih, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apa ada yang ingin Ibu diskusikan atau fokuskan pada sesi coaching kali ini? Iya Bu, sebenarnya sih ada masalah nih Bu, ada tantangan yang saya akan diskusi sama Ibu dalam mengajarkan budaya positif di sekolah sehingga harus mencari solusi lebih efektif gitu Bu. Kebiasaan budaya positif memang sangat penting ya Bu dalam membangun karakter yang berbudi pekerti kuat, dan tentunya kita pasti akan menemukan kendala Bu dalam perjalanannya karena pembentukan karakter ini pasti memerlukan waktu yang sangat lama. Mari kita jadikan sesi ini Bu sebagai ruang untuk berkolaborasi mencari solusi bersama. Oke, langsung ya Bu ke sesi tanya jawabnya. Siap Ibu Nita. Nah Ibu, apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Saya ingin mencari solusi tentang bagaimana membangun komitmen berkelanjutan dalam penanaman karakter budaya positif dalam kegiatan pembiasaan Ibu Nita nih. Baik, lalu ukuran keberhasilannya apa Bu? Saya ingin mendapatkan solusi pencerahan dengan Ibu bagaimana sih cara menanamkan kebiasaan budaya positif yang berkelanjutan gitu loh Bu Nita. Baik, sekarang kita masuk ke identifikasi ya Bu. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan saat melakukan pembiasaan budaya positif di kelas Ibu? Oke. Di awal pembelajaran kita sudah bikin kesepakatan kelas ya Bu ya, di kelas, kemudian sudah mulai kebiasaan-kebiasaan baik antara siswa dan guru. Tapi Bu, makin kesini kesepakatannya itu hanya berjalan 1 atau 2 bulan saja Bu. Lebihnya mereka lalai sehingga kesepakatan kelas itu tidak berjalan dengan baik. Coba Ibu ceritakan lebih lanjut Bu, bagaimana sih anak-anak bisa terlupa dan lalai akan pembiasaan baik yang termuat dalam kesepakatan kelas yang sudah disepakati tersebut. Contohnya gini ya Bu ya, biasanya kita kan membawa tempat makan dan minum tumbler gitu ya Pak, untuk mengurangi sampah di sekolah. Kemudian akhir-akhir ini banyak siswa yang lupa Bu bawa tumblernya.
mereka lupa gitu Bu, sehingga kesepakatannya juga tidak tercapai ya Bu ya. Kemudian ada juga yang mereka saling tidak menghormati atau menghargai antara sesama lain. Biasanya mereka suka terprovokasi dengan yang lain, biasanya suka mengejek orang tua Bu. Biasanya tuh Bu saling kata-katanya Bu ya. Sehingga faktor budaya positifnya itu seperti faktor lingkungan, rumah dan masyarakat bahkan teman bermainnya itu saling mengejek, sehingga kondisinya itu mereka lupa akan budaya positif yang sudah diterapkan. Lingkungan juga ya Bu. Baik, bisa saya bayangkan ya, Ibu pasti merasa pusing sama tingkah pola murid-murid Ibu ini. Lalu bagaimana sih Bu yang Ibu harus hadapi saat menghadapi situasi tersebut? Itu bagus Bu. Ya Bu ya, saya sangat tahu tentang karakter siswa Bu ya, gimana kelak. Kemudian saya ingin murid-murid saya itu berkomitmen kembali Bu kesepakatan mereka, sehingga menimbulkan karakter mereka sehingga bisa mewujudkan yang lebih baik gitu Bu. Itu bagus Bu ya. Tentunya Ibu merasa sangat perhatian ya, memikirkan karakter muridnya kelak. Ayo kita sama-sama cari solusi ya Bu untuk mengatasi hal ini. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Sudah cukup Bu, mereka sudah mulai untuk berkomitmen, sehingga mereka harus berkomitmen terhadap komitmen kesepakatan kelas supaya pembiasaan itu sudah terwujud dan menunjukkan karakter yang lebih baik. Karena kita merancang rencana aksi ya Bu. Iya Ibu. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan tadi? Rencananya sih saya ingin kembali berdiskusi Bu sama siswa tadi tentang budaya positif yang dari awal kesepakatan tadi tuh Bu. Ya. Mengajak mereka untuk berpikir Bu bahwa kebaikan kesepakatan kelas itu kan mengandung kebaikan ya Bu ya. Kebajikan. Dan mereka timbul itu untuk tidak melalaikannya Bu. Saya juga ingin berkolaborasi dengan teman sejawat supaya berhasil mempraktekkan budaya positif. Selain itu saya juga ingin mengajak orang tua murid Bu untuk ikut berperan serta bagaimana mereka membangun karakter putra putrinya di rumah ya Bu ya, dan di luar sekolah untuk lebih Baik ya. Itu merupakan langkah yang sangat baik Bu. Lalu adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi tersebut? Prioritasnya? Prioritas saya itu mengulang kembali, diskusi kembali Bu berkomitmen tentang komitmen kesepakatan kelas yang memuat pembiasaan budaya positif mereka Bu. Kemudian saya juga ingin mengadakan parenting. Berkomunikasi dengan orang tua murid, bagaimana mendukung, berkomitmen menjalankan budaya positif agar sejalan antara di sekolah dan di rumah. Baik. Lalu Ibu, strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuannya apa Bu? Saya ingin mencari referensi informasi yang lebih dalam Bu. Bagaimana cara berkomitmen budaya positif dan kolaborasi dengan rekan sejawat agar dalam satu sekolah itu mempunyai kekompakannya Bu ya, sehingga menjalankan budaya positifnya. Nah, itu sangat baik Bu ya. Rencana aksi yang baik, struktur, fokus akan membantu Ibu mengatasi tantangan dengan lebih efektif ya Bu ya. Nah, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Saya akan berkomitmen dengan mengatur jadwal Bu pertemuan dengan mereka dan diskusi setelah saya mendapatkan cara yang tepat dan hasilnya mencari informasi dan kolaborasi dengan teman sejawat. Jadi siapa dan apa yang akan membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Saya rasa komitmen harus menyeluruh Bu, antara kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua murid Bu. Lalu bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching ini kita Bu? Saya akan terus menindaklanjuti, mencari informasi, pengetahuan tentang bagaimana membentuk karakter siswa yang baik, kemudian sering melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, juga mengajak orang tua murid. Alhamdulillah solusi sudah kita dapatkan ya Bu ya untuk tantangan kali ini. Saya berharap Ibu terus berkomitmen terhadap apa tujuan Ibu yang kita diskusikan kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi untuk membahas perkembangannya ya Bu. Terima kasih ya Ibu ya atas waktunya. Senang sekali saya hari ini bisa berbincang-bincang dengan Ibu, mencari solusi, berdiskusi. Sampai ketemu kembali ya Bu ya. Selamat aktivitas. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu Cici. Baik Bu Nita, tadi Bu Nita sudah melakukan coaching ya? Iya Bu. Dengan si coach Ibu. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi nih Bu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching terhadap indikator pencapaian yang Ibu inginkan?
Baik Ibu, saya sudah melakukan coaching dengan jalur kita dengan menanyakan tujuan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menuntun coaching, menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Ya Bu, tadi selama saya mengikuti coaching yang Ibu lakukan dengan coach sebagai observer, saya merasa coaching Ibu sudah cukup baik ya. Alhamdulillah. Berdasarkan hasil catatan selama observasi, tadi saya sudah mencatat, Ibu sudah melakukan coaching dengan alur theta. Pertanyaan-pertanyaan Ibu juga sudah membimbing, yang mengarahkan coach untuk menggali solusi terhadap masalahnya sendiri. Yang kedua, Ibu juga sudah melakukan coaching dengan berpegang pada prinsip coaching. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pertanyaan penutup nih, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching ini? Baik Ibu, saya ingin lebih menggali dan belajar tentang pertanyaan-pertanyaan yang dapat menuntun coaching mengemukakan permasalahannya Bu dan menemukan solusinya. Saya juga ingin belajar pemahaman tentang coaching lebih dalam lagi Bu, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Amin, amin. Saya rasa coaching kita kali ini sudah cukup ya. Nanti semoga kedepannya Bu Nita bisa kembali melakukan coaching dengan lebih baik lagi, dan selamat beraktivitas, sukses selalu Bu Nita. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.